Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan meluruskan pernyataan Don Ditan. Di mana dalam videonya bersama Riva, dia mengatakan bahwa dalam kekristenan, misi orang Kristen mengajak orang masuk Kristen sampai harus dibaptis, sementara di dalam Islam katanya tidak ada paksaan. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut ini. Kenapa kita perlu membandingkan kita umat Islam? Di awal, tadi kan saya bilang, Kristen itu juga agama misi, Islam juga agama misi. Tetapi perbedaannya kan begini, kalau di Islam, kita mengajak orang lain ya untuk masuk ke dalam agama Islam, tetapi kan di dalam Islam kan tidak ada paksaan, betul kan? Tetapi kalau di kekristenan, mereka menggunakan ayat yang sisipan tadi yang saya bilang di Matius 28 ayat 19, yang karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Gitu. Mereka menggunakan ayat itu yang dianggap sebagai amanat agung untuk mengkristenkan orang di luar Kristen. Jadi kalau belum dibaptis, istilahnya belum kelar gitu misinya, gitu ya. Nah, makanya kita nih di dalam umat Islam, kita mengajak orang masuk Islam, tetapi di dalam Islam tidak ada paksaan. Tetapi di dalam Kristen, mereka mengajak orang masuk Kristen sampai harus dibaptis gitu. Mereka juga mungkin bilang di dalam Kristen juga tidak ada paksaan gitu. Mereka juga hanya mengabarkan kabar baik gitu misalnya. Tetapi kan misinya jelas, kalau belum dibaptis kan belum kelar gitu istilahnya. Nah, jadi kurang lebih gitu. Kita sudah dengarkan bersama. Bagaimana Don Ditan mengatakan bahwa orang Kristen mengajak orang masuk Kristen sampai harus dibaptis, kalau gak dibaptis katanya belum kelar. Inilah akibatnya baca Alkitab hanya comot sana comot sini. Jikalaupun ayat dimaksud Don Ditan sisipan. Masih banyak ayat lain yang memerintahkan pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Hal yang sama tertulis dalam Markus 14 ayat 9. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Dari ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Injil ini harus diberitakan ke seluruh dunia. Pertanyaannya, apakah dengan paksaan? Mari kita lihat para pengikut Yesus mula-mula memberitakan Injil. Kisah Para Rasul 8 ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi syarat untuk supaya orang dibaptis adalah jika dia percaya. Seperti juga yang tertulis dalam kitab Para Rasul. Filipus menginjil seorang Etiopia, dan ketika orang itu percaya dengan Injil, orang itu pun meminta dibaptiskan. Seperti yang kita baca berikut. Kisah Para Rasul 8 ayat 35-36. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka, dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya, jika aku dibaptis? Jadi dalam memberitakan Injil tidak ada paksaan. Karena manusia diberikan kebebasan memilih, tentunya tidak ada paksaan dalam mengikuti Tuhan. Kira-kira, apa gunanya memaksa orang untuk dibaptis tapi orang itu hidupnya tidak berubah dan bahkan lebih jahat dari sebelumnya? Karena baptisan itu sendiri adalah tanda pertobatan. Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Bagaimana kalau orang menolak pemberitaan Injil? Alkitab ajarkan dalam Matius 10 ayat 14. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Jadi, tidak ada pemaksaan di sana. Bagaimana dengan ajaran saudara Don Ditan? Memang ada ayat yang mengatakan tidak ada pemaksaan, tapi ada juga ayat yang saya minta teman-teman menilai sendiri apakah ini pemaksaan atau tidak. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan dalam kurung, menjauhi, apa yang telah diharamkan dalam kurung, oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak dalam kurung, Islam, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab dalam kurung, Yahudi dan Nasrani, hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk. At-Taubah 9 ayat 29. Pertanyaan kita untuk ayat di atas adalah, kenapa memerangi orang yang tidak beriman kepada Allah, sampai bayar jizyah dan tunduk? Mari kita bandingkan dengan hadis yang berikut ini. Rasulullah bersabda, Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi,
tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Dan hadis ini tidak sendiri, banyak hadis yang menceritakan hal yang sama. Teman-teman bisa cek sendiri nanti. Sekali lagi, pertanyaan kita adalah, kenapa memerangi sampai yang diperangi mengucapkan syahadat? Tidak berhenti di situ, ada beberapa hadis juga yang mengatakan bahwa jika seorang murtad dari Islam darahnya halal. Seperti yang teman-teman lihat di layar. Dan hadis ini tidak sendiri, nanti teman-teman bisa cek setelah ini. Jadi teman-teman bisa simpulkan, apakah Kristen atau Islam yang menggunakan paksaan. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Don Ditan. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Besi yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke bumi supaya manusia bisa menggunakan atau memanfaatkan, ya. Itu ternyata kira-kira 1200 tahun sebelum Quran turun, bangsa Mesir sudah tahu. Bangsa Mesir sudah tahu dan sudah ngomong, ada catatannya cuma saya lupa sih ya. Itu sudah, bangsa Mesir sudah ngomong bahwa besi itu memang turun dari langit. Dan mereka menggunakan besi itu untuk ya macam-macam. Ya besi kan sangat bermanfaat buat manusia ya. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kembali kita mendengarkan bagaimana pernyataan dari saudara Don Ditan. Dia menyatakan besi itu berasal dari langit sesuai dengan Al-Quran surah 57 ayat 25. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Jadi dari ayat ini saudara Don Ditan mengatakan besi itu berasal dari langit. Dan anehnya saudara Don Ditan mengatakan sebelum Al-Quran ada, orang Mesir sudah mengatakannya. Pernyataan Don Ditan tersebut justru mematahkan klaim bahwa Al-Quran berasal dari Allah. Karena dia mengatakan, ribuan tahun sebelum Al-Quran ada, orang Mesir juga membicarakan hal yang sama. Apakah artinya Quran sedang nyontek atau sedang kopas apa yang dinyatakan orang Mesir ribuan tahun sebelumnya? Mengenai besi yang diturunkan dari langit, kita perlu pertanyakan, kapan besi itu diturunkan? Karena saat besi itu sudah ada di dalam bumi, bahkan inti bumi mengandung zat besi. Di dalam tumbuh-tumbuhan, hewan, dan bahkan tubuh manusia membutuhkan zat besi. Memang benar, meteor mengandung zat besi, dan bukan cuma besi, mengandung batu juga. Tetapi bukan berarti besi yang dibutuhkan manusia hanya berasal dari meteor yang jatuh. Mengingat tidak banyak meteor yang jatuh, artinya di dalam tanah banyak mengandung besi yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi yang kita pertanyakan, kapan besi itu turun dari langit? Apakah sebelum penciptaan atau sesudah penciptaan? Karena tidak mungkin manusia hidup tanpa zat besi, dan begitu juga tumbuh-tumbuhan dan hewan. Pertanyaan kita adalah, apakah Al-Quran mengambil kisah atau informasi dari orang-orang Mesir ribuan tahun sebelumnya tentang besi yang diturunkan dari langit? Artinya, informasi itu bukan original dari Al-Quran, tetapi dari orang-orang Mesir ribuan tahun sebelumnya. Mari kita dengarkan kembali pernyataan saudara Don Ditan. Nah, kenapa tadi saya bilang Quran itu bukan buku sains ilmu pengetahuan? Karena sebelum ayat-ayat sains itu diturunkan ya di dalam Quran, mungkin ratusan tahun, mungkin ribuan tahun sebelum ada Quran, hal tersebut mungkin sudah diketahui oleh beberapa bangsa ya, di luar daripada bangsa Arab gitu ya. So, ada beberapa tulisan. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini. Lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.